Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal kaum muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat-Nya, yang mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla telah menurunkan hujan bagi kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang Engkau turunkan ini adalah hujan yang mendatangkan manfaat bagi kami. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam pembahasan bab yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Kita akan bacakan hadis yang ketiga daripada bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Telah berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperang Uhud, ya, ara'aita in qutiltu fa aina ana. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya terbunuh, maka di manakah saya nantinya? Qala fil jannah. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi. Maka dia melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya. Thumma qatala, kemudian dia ikut berperang, hatta qutila, sehingga dia pun terbunuh. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi dalam hadis yang diwakilkan oleh pengarang buku ini, tak kala dia menukil hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari bapaknya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari peperangan Uhud, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya berperang dan saya terbunuh? Ya, kalau saya berperang, ikut perang dalam perang Uhud, kemudian saya terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, di mana tempat saya nantinya Rasulullah kalau seandainya saya terbunuh, kalau seandainya sudah saya mati? Maka Rasulullah mengatakan, anta fil jannah, engkau dalam surga. Ya, maka seketika dia mendengar jawaban Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan persaksian kepada dia bahwasanya dia dalam surga, maka langsung bersegera dia membuang korma yang ada di tangannya. Ya, beberapa korma yang ada di tangannya itu dia buang, kemudian langsung berdiri, kemudian langsung dia berperang, ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Maka ketika itu dia
terbunuh dalam peperangan tersebut. Ya, subhanallah. Ini semangat para sahabat. Ya, sebegitu semangatnya para sahabat untuk meraih kebaikan. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dalil bahwasanya bersegeranya para sahabat untuk melakukan amalan soleh. Ya, bersegera melakukan amalan soleh. Mereka tidak mau terlambat ya dalam melaksanakan amalan soleh tersebut, bersegera. Inilah ghirahnya semangat para sahabat yang harus kita tiru. Ya, mereka bersegera berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini para sahabat. Ya, sehingga dengan semangat mereka tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Baik Allah muliakan mereka di dunia maupun juga Allah taala muliakan mereka di akhirat. Subhanallah. Ya, jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada satu hari pernah berkhutbah ya pada hari Id. Ya, setelah berkhutbah ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri para wanita ya, kaum wanita, para kaum muslimat. Kemudian Rasulullah ketika itu juga memberikan wasiat pelajaran kepada wanita. Ya, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka seketika itu para wanita-wanita muslimah, para sahabiah ketika setelah mereka mendengar ya keutamaan bersedekah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera mereka mengambil perhiasan mereka. Mereka ambil kalung mereka, mereka ambil ya cincin-cincin mereka, kemudian mereka lemparkan ya ke pakaian Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mengumpulkannya, kemudian dia setelah dia kumpulkan, dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semangat sahabiah, yaitu sahabiah itu sahabat-sahabat atau istri-istrinya para sahabat. Ya, ketika Rasulullah memberikan keutamaan untuk bersedekah, mereka pun tidak mau terlambat. Ya, bahkan kalung-kalung yang ada ya di leher mereka, cincin-cincin yang ada jari mereka, langsung mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat sahabiah. Ya, para istri para sahabat. Ya, mereka ya ketika langsung mendengar perkataan Rasulullah begitu utamanya, begitu besarnya pahala bersedekah, memberikan kebaikan, maka mereka tidak mau tinggal dalam perkara ini. Mereka pun bersemangat. Nah, jadi berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tadi, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ana man qatala fi sabilillah fa innahu fil jannah. Orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk surga. Walakin man huwa alladhi yaqtulu fi sabilillah? Timbul pertanyaan, siapakah mereka itu yang dikatakan dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi alladhi yaqtulu fi sabilillah huwa alladhi yuqatilu kalimatillahi ulya. Jadi orang-orang yang kita katakan mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang, artinya orang yang terbunuh di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia berperang itu adalah untuk supaya bagaimana kalimatullah la ilaha illallah itu tinggi. Itu yang dia bela. Yang dia bela itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah untuk menegakkan syariat Allah, untuk mempertahankan masalah tauhid, supaya Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang berhak untuk diibadahi, kemudian dia mati di jalan peperang tersebut, maka mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang mati syuhada, yang mati syahid. Ya, bukan dia berperang itu tujuannya untuk membela kaumnya, membela sukunya, tidak. Bukan tujuan dia berperang itu bukan karena dia adalah supaya dikatakan dia adalah orang pemberani, suja'ah. Begitu juga tujuan dia berperang bukan karena supaya ingin dilihat oleh orang lain, riya, tidak. Ya, tapi tujuan dia berperang adalah bagaimana
kalimatullah, bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah itu ulia, itu adalah ya kalimat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang ya yang mereka berperang tujuannya untuk membela suku mereka, membela kaum mereka, itu bukanlah orang-orang yang berperang di jalan Allah, bukan orang-orang yang mati syahid. Ya, wa dzalika li'anna al-kitab min ajli al-qaumiyah al-arabiyyah laysa fi sabilillah. Jadi orang-orang yang dia berperang tujuannya untuk membela kaumnya, membela adatnya, membela sukunya, itu bukan berperang di jalan Allah. Kalau mati dia dalam peperangan tersebut, maka matinya bukan mati syahid. Begitu juga orang-orang yang dia berperang karena dia berani, pemberani, ya, yang dia bawa dalam perang itu adalah keberaniannya. Karena biasanya orang-orang kalau dia disafati dia pemberani, maka dia semangat untuk berperang, suka untuk berperang, suka untuk menampakkan keberanian tersebut. Itu biasanya sifat manusia. Jadi orang-orang yang dia berperang tujuannya untuk menampakkan keberaniannya, ya, dia mati dalam peperangan tersebut, maka bukanlah dia dikatakan orang yang mati syahid. Ya, karena tujuannya dia untuk apa tadi? Untuk supaya dikatakan pemberani, orang yang berani. Ya, begitu juga orang-orang yang dia berperang tujuannya adalah supaya dilihat oleh manusia, supaya dipuji oleh manusia, supaya dia dikatakan oleh orang-orang dia mujahidin atau dia adalah mujahid, kemudian orang-orang memuji dia. Maka orang seperti ini ketika dia perang kemudian dia mati melawan musuh-musuh, akan tetapi matinya dia bukan mati dalam keadaan syahid, tidak. Ya, jadi Nabi SAW pernah ditanya ya tentang hal ini. Seorang laki-laki dia berperang untuk membela kaumnya, kemudian dia berperang untuk dikatakan supaya apa, dikatakan orang pemberani. Dia berperang tujuannya adalah supaya kedudukannya tinggi di sisi manusia, atau dia memperlihatkan kedudukan di sisi manusia. Maka Rasulullah mengatakan, ayu dzalika fi sabilillah, ya, manakah di antara mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kalimat Allah la ilaha illallah itu tinggi, maka itulah orang-orang yang berperang di jalan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fiddin, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikian juga dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita hirsus sahaba ala ma'rifatil umur, semangatnya para sahabat untuk mengetahui perkara-perkara yang baik. Ini sahabat begitu semangat dia untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan pada diri dia. Ya, jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kana hadha min adatim annahum la yafutuna al-fursah hatta yasaluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebiasaan para sahabat, mereka tidak mau ketinggalan kesempatan sampai dia bertanya kepada Rasulullah. Apapun yang mereka lihat ada kesempatan yang baik yang bisa mereka amalkan, yang bisa mereka mendapatkan ilmu, mereka langsung bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum yastafiduna min hadzal ilman wa amalan, karena ya dengan bertanya tersebut ya mereka bisa mendapatkan faedah, baik faedah dalam berilmu maupun faedah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Ya, jadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui syariat Allah, itu berarti Allah telah berikan nikmat yang besar kepada orang tersebut. Begitu juga ketika dia mengetahui satu perkara kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya tersebut, maka itu juga merupakan nikmat yang lain yang Allah taala berikan kepada mereka. Nah, jadi begitulah sahabat. Ya, para sahabat mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala
tentang hukum syar'i bukan untuk supaya dikatakan alim, tidak. Tapi para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum syar'i. Tujuan mereka adalah untuk supaya mana mereka bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ini para sahabat. Ya, lain halnya dengan banyak orang sekarang. Ya, mereka bertanya tentang hukum syar'i, ya, untuk mengumpulkan ilmu. Setelah ilmunya banyak, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang tersebut. Ya. 6. Wa ka'annahum la yuriduna min ilmi illa mujarrad al-ma'rifah an-nadhariyah. Ya, terkadang mereka ya tidaklah menginginkan daripada ilmu tersebut kecuali hanya sekedar mengetahui perkara itu saja, tetapi tidak mau mengamalkan. Maka orang seperti ini, ya, mereka berada di dalam kerugian yang sangat besar. Ya, dia bertanya tentang ilmu, ini apa hukumnya, ini gimana hukumnya, kemudian setelah mereka mengetahui hukumnya, mereka tidak mengamalkannya. Maka sesungguhnya orang seperti ini, mereka berada di dalam kesesatan, berada dalam kerugian sangat nyata. Lianna man taraka al-amal ba'da ilmihi bihi fa innahu al-jahil khairu minhu. Subhanallah. Apa kata saya? Karena sungguhnya orang-orang yang meninggalkan amal setelah dia mengetahui suatu perkara, ya, dia ya meninggalkan amalan setelah dia mengilmui satu perkara tersebut, maka kejahilan itu, kebodohan itu lebih baik daripada dia, lebih baik dan untuk dia. Inilah tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Sudah berilmu, nak mau mengamalkan ilmu tersebut, maka jahil itu lebih baik daripada dia dibandingkan dia berilmu tetapi tidak mengamalkannya. 6. Fa idza qala qail law ra'ayna rijalan yuqatilu wa yaquluna nahnu nuqatil al-islam difa'an al-islam thumma qutila ahad minhum falnashhad lahum bi annahu syahidun. 6. Apa kata saya di sini? Kalau seandainya kita melihat ada berapa orang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian wa yaqulun, mereka mengatakan kami ini berperang untuk membela Islam, ya, kami ini berperang untuk berperang di jalan Islam, kemudian dia terbunuh, salah seorang di antara mereka terbunuh, maka pertanyaan saya di sini, bolehkah kita mengatakan mereka itu adalah mati syahid? Ya, secara zahir kita mengatakan, nampak orang itu dia berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berperang dalam Islam, membela agama Islam, kemudian dia mati. Ya, maka pertanyaannya, bolehkah kita mengatakan bahwasanya orang terbunuh tersebut orang yang mati syahid? Si fulan dia mati syahid, si fulana dia mati syahid. Bolehkah seperti ini? Maka saya mengatakan la, tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya seorang itu mati syahid. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min maqlumin yukallimu fi sabilillah wallahu a'lam bima yukallimu fi sabilihi illa jaa yaumul qiyamah, ya, wa jarahu yasghubu damman al-launu launul dam war-rihu rihu misk. Ya, apa kata Rasulullah? Tidaklah orang yang dibicarakan, ya, dia berbicara di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih mengetahui apa yang dia bicarakan di jalannya. Allah yang lebih tahu dia berbicara itu apakah dia di jalan Allah apakah di jalan selain Allah. Yang mengetahui itu siapa? Allah. Meskipun dia mengatakan saya berperang di jalan Allah, saya berperang di syariat Allah, saya berperang untuk membela syariat Allah, itu ucapannya. Tapi yang lebih mengetahui bahwasanya dia yang berbicara tersebut di jalan Allah siapa? Allah sendiri yang lebih mengetahuinya. Allah yang lebih tahu. Ya. Illa jaa yaumil qiyamah, kecuali dia datang nantinya pada hari kiamat, ya, bahwasanya luka-lukanya itu mengeluarkan darah, maka darahnya itu berwarna merah, artinya berwarna seperti darah, maka dia darahnya tersebut, ya, harumnya seperti harum minyak kasturi. Jadi intinya
bahwasanya Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir kita nampak bahwasanya dia berperang di jalan Allah, akan tetapi yang mengetahui isi hati itu siapa? Allah sendiri. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Jadi ya, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya anal amra, bahwasanya satu perkara itu tergantung kepada niat seseorang. Meskipun lisannya mengatakan di jalan Allah, tetapi niatnya awak nak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wa khataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu zata al-yawm faqal ayyuhan nas. Ya, maka satu hari Umar bin Khattab dia berkhutbah, ya, maka dia berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taquluna fulan syahidun wa fulan syahidun, sesungguhnya kalian mengatakan si fulan itu mati syahid, si fulan itu mati syahid, wa la'allahu ayyakuna qad awqara rahilatahu, ya bisa jadi dia mati itu disebabkan karena dia ditimpa oleh kendaraannya, oleh tunggangannya. Mungkin dia berperang dengan Allah, nampak zahirnya, ya bisa jadi dia mati itu bukan karena musuh-musuhnya, tapi dia mati itu disebabkan karena tertimpa oleh kendaraannya atau tertimpa oleh gontanya. Yakni qad hamalu minal ghulul, ya bisa jadi sebelum berperang dia tersebut kendaraannya atau untanya bagaimana atau kudanya bagaimana sehingga membunuh orang tersebut atau membunuh dia. Ya, jadi yani la taqulu kadza. Ya, apa kata Umar? Janganlah kalian mengatakan seperti ini. Tak boleh kita mengatakan, oh dia sudah mati syahid, tak bisa. Akan tetapi katakanlah man mata au qatala fi silab fa huwa fi syahid. Ya, jadi katakanlah barang siapa yang mati atau terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid. Artinya kita hanya boleh membilangnya, mengatakan secara umum. Secara umum mana? Orang yang mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dia mati syahid. Tapi kita tak boleh mengatakan dia si fulan itu dia syahid, tak boleh. Ya, kita hanya bisa mengatakan atau mendoakan mudah-mudahan dia mati syahid karena dia berperang di jalan Allah. Tetapi langsung mengatakan, oh si fulan itu mati syahid, Ali itu mati syahid, Ahmad itu mati syahid, tak bisa. Ya, karena ada sebagian orang-orang yang mengatakan, ya, ketika dia membom atau bom bunuh diri, dia mati. Kemudian ada orang-orang mengatakan, oh dia mati syahid karena dia berperang membunuh orang kafir. Tak bisa. Ya, yang bisa mensaksikan, mengatakan, mentain, menjelaskan dia itu adalah mati syahid itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa. Ya. 6. Jadi tidak boleh kita memberikan persaksian kepada seorang ya dia mati syahid, illa man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka tashhadu lahu, kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan mati syahid, maka kita pun boleh mengatakan dia mati syahid. Kalau tidak ada dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia syahid, maka kita tidak boleh mengatakan demikian. Ya. 6. Jadi amma man siwa hadza faqul kalaman amman. Adapun orang-orang selain daripada ini, maka katakanlah perkataan yang umum. Artinya perkataan umum tadi adalah barang siapa yang dia berperang di jalan Allah, maka dia mati syahid. Ya, falihada hada narju an yakuna minasyuhada. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati dalam keadaan syuhada atau mati syahid. Nah, inilah ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan dari siapa tadi, yaitu Jabir ya radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian ikhwanu fid din, a'azzanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang keempat dari bab ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran. Ya, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya, manakah sedekah yang paling besar pahalanya? Qala, maka Rasulullah mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqar. Ya, engkau bersedekah, engkau dalam keadaan sehat, keadaan takut, khawatir, engkau khawatir takut miskin. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, ya, wa anta syahid, dan padahal engkau adalah orang yang kikir, ya, khawatir al-faqar, kemiskinan. Wa ta'mul ghina, dan engkau berangan-angan menjadi orang yang kaya, ya. Wala tumahil hatta idza balaghatil hulqum qulta, maka kata Rasulullah, wala tumahil, maka janganlah engkau tinggalkan sedekah dalam keadaan seperti itu, sehingga hatta idza balaghatil hulqum, sehingga nafasmu sampai kepada tenggorokan, ya, hulqum, maka seketika itu kamu mengatakan, ini sedekah untuk saudara ini sedekah untuk fulan, ya, ini untuk yang lainnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya. Naam. Dalam hadis ini, hadis yang dinukil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki tentang sedekah apakah yang paling afdal. Kapan waktu sedekah itu paling afdal, paling besar pahalanya? Ya, bila waktunya? Ya, ketika kita bersedekah, maka sedekah ketika itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan itu? Maka Rasulullah mengatakan, anta saddaqa wa anta sahih. Engkau bersedekah ketika kamu masih sehat, maka itu kurang pahala. Ya, syahih ketika engkau pelit, artinya orang yang pelit biasanya kan payahnya bersedekah. Maka ketika merasakan awak pilih, maka ketika itulah kita bersedekah. Ya. Takhshal faqar, dan engkau khawatir kemiskinan. Biasanya orang bersedekah itu artinya orang yang mengeluarkan hartanya, manusia itu biasanya kau turun berkurang, kan begitu nak. Maka kalau ada seperti itu, tengok dah, maka ketika itu bersedekah, maka ketika itulah pahalanya sangat besar. Ya. Nah, wa ta'ammal ghina, dan engkau berangan-angan diri kaya. Ya, kalau orang-orang berangan diri kaya biasanya ini banyak ngumpul peti. Nak mau mengeluarkan peti kan? Kumpulkannya petinya. Nah, wala tumhalu, maka apa kata Rasulullah? Maka janganlah kamu tinggalkan sedekah ketika itu. Ya, hatta idza balaghatil hulqum, sehingga nafasmu sampai tenggorokan, ya. Ya. Hah? Untuk nafas tu apa tu? Tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Ya, sampai nafas. Kalaulah nafas awaklah sampai di leher awak, baru tak ingat sedekah ketika itu, tu seketik pahala itu. Baru tikit ngoklah kematinya lah. Baru kena bagi harta, tolong infakkan harta dan Quran tu, ya. Quran tu itu seketik pahalanya itu. Kebiasaan awak kemana itu? Bahkan lah mati awak baru tengok oleh anak-anak awak untuk memberikan sedekah. Nah, itu seketik pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bersedekahkanlah, infakkanlah harta awak itu ketika awak sehat. Lebih piti banyak awak infakkan. Ya, ketika ada perasaan kikir dalam hati awak, takut awak miskin, kemudian angan-angan awak mengatakan bahwasanya umur awak itu masih panjang, ya, maka ketika itu Rasulullah mengatakan sedekah ketika waktu itu pahalanya sangat besar. Nah, jadi dalam hadis ini yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, ini masih dalam bab al-mubadarati ila fi'l khair wa 'adami taraddud fi fi'liha idza aqbala 'alaiha.
Ya, masih dalam bab bersegera melakukan kebaikan dan tidak ada ragu-ragu untuk melakukan kebaikan tersebut. Yakin, semangat, ya. Karena laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah apa yang paling besar pahalanya. Ya, dia tidak menginginkan jenis sedekah yang apa diinfakkan, tak, berapa banyaknya, tak. Tapi yang dia tanya di sini adalah waktu bersedekah itu kapan yang paling bagus. Ya, kapan waktu sedekah itu paling bagus, paling afdal. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, anta saddaqa wa anta sahih, engkau bersedekah ketika kamu sehat. Ya, yakni sehat badannya. Ya, sehat badannya. Karena sungguhnya orang yang sehat, ya, biasanya orang sehat maka dia akan pelik terhadap harta. Peliknya biasanya orang sehat. Tapi kalau orang sakitnya biasanya dia semangat dia untuk menyembuhkan penyakitnya. Kan tak? Awak kalau sakit tu anda baca mubikkan boleh. Kecil orang untuk mubik penyakit tu dengan bersedekah cik Nabi. Baru semangat semua. Tapi kecil Rasulullah SAW pahala sedekah itu lebih besar ketika wasihat, mampu untuk mampu piti banyak. Ya, syahih. Ya, lianna ya'mul baqa, karena orang yang sehat dia berangan-angan hidupnya selama-lamanya. Ya, dan dia khawatir akan fakir. Nah, dalam keadaan orang-orang dia khawatir dirinya terjatuh kepada kemiskinan, itu biasanya orang sehat kan seperti itu. Ya, amma idza kana maridan fa inna ad-dunya tarkhusu 'indahu la tusawi syai'an fatahunu 'alaihi sadaqah. Ya, biasanya orang-orang sakit tasih ndak ada arti dunia leh. Ya, dunia itu ndak ada artinya leh. Maka akan mudah bagi dia untuk bersedekah, untuk alai guna orang bola sakit, ndak akan bisa makan dengan piti banyak ada. Yang paling akan menikmati nanti anak-anak ambo, ya, atau yang akan diwariskan, maka dia baru tengok untuk bersedekah. Biasanya orang sifat manusia seperti ini. Maka ketika awak sehat, ya, ketika awak sehat, maka ketika itulah pahala sedekah itu lebih besar pahalanya. Ya, 6. Jadi dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang keberadaan dia sehat, maka ketika itu sedekah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahala yang sangat besar. Ya, karena manusia yang dalam keadaan sehat, dia menganggap bahwasanya kematian itu sangat jauh dari dia. Ya, kalau orang sakit dia menganggap kematian itu sudah akan dokek, akan menjemput dia. Makanya terfikir dia yang cak infakkan harta boleh. Kau mati yang kau baak. Tapi kalau orang sehat, tak terfikir itu dia. Dia tak akan fikir dia mati. Ya, makanya aglabiannya orang-orang yang rajin bersedekah itu banyaknya orang sakit ya. Biasa macam itu tak? Ya tak Pak? Ha? Orang yang dah sakit bobek kayaknya dia baca ruleh. Berinfaklah harta dia setelah labi pitian tu berubah jutaan rupiah baru ingat sedekah. Ketikanya sehat, ketikanya banyak piti, rasa payah hatinya untuk bersedekah tersebut. Khawatirnya kalau disedekahkan uang tu akan berkurang hartanya, akan menjadi fakir nantinya. Tapi kalau sakit kita boleh tengoknya nak yatim, bawa yatim pergi makan ke rumahnya untuk supaya cepat sembuh. Kan begitu. Dan banyak betul lah kalau matinya beko, baru sibuk pula kerabatnya, anak-anaknya membawa orang-orang makan di rumahnya untuk bersedekah, membawa fakir miskin untuk makan bersamanya. Itu kebiasaannya. Ya, maka pada saat-saat seperti itu, kecil Rasulullah pahala sedikit. Pahala yang besar itu kita bersedekah itu ketika badan awak masih kuat, ketika sehat dan sebagainya. Ya, 6. Jadi wala tumahil ay la tatruk sedekah. Maka asyir Rasulullah, janganlah engkau tinggalkan sedekah ketika saat itu. Ya, hatta idza balaghatil hulqum, sampai nafas, ya, sampai kepada lehermu. Ya, maka ketika itu orang-orang akan mengatakan ini untuk anak ini harta ini untuk ini dibagi seperti ini. Ya, hatta idza ja'al maut,
ya, wa balaghat ruhuka hulqumuka wa arafta annaka kharij min ad-dunya qulta li fulan kada yakni sedekah, li fulan kada yakni sedekah. Ya, sehingga ya apabila kematian akan datang menjemput kamu dan kamu tahu bahwasanya kamu akan keluar dari dunia, maka awak mengatakan ni hartaiku untuk sedekah untuk si fulan, data ni sedekah untuk fulan, ya. Maka fa innal insan idza mata intaqala milkau wa lam yaqalau syai'an minal mal. Ya, karena sungguhnya manusia apabila dia sudah mati, maka harta itu tidak ada dinyaleh, akan berpindah ke yang lain. Ya, tidak ada sedikit pun untuk dia. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia, hendaklah manusia ya bersegera untuk bersedekah sebelum kematian menjemputnya. Ya, hendaklah awak bersegera bersedekah sebelum ya sakit-sakit menjemput awak, sebelum badan awak ditimpa penyakit. Ketika awak sihat, bersegera untuk bersedekah. Ya, wa annahu idza tasaddaqa fi halil hudur ajal kana dhalika aqallu fadlan mimma law tasaddaqa wa huwa sahihun syahikun. Ya, karena sungguhnya orang-orang yang dia bersedekah ketika ajal hampir menjemputnya, kematian hampir mendatanginya, maka ketika itu keutamaannya berkurang dibandingkan orang-orang yang bersedekah ketika dia masih sehat. Ya, 6. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita annal insan idza takallama fi siyaqil maut fa innahu ya'tabiru kalamu id lam yadhal. Ya, bahwasanya orang-orang yang berbicara ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, biasanya perkataannya itu perkataan yang ngaul, ya, tidak bisa dipegang. Ya, orang sakaratul maut itu, dia orang sakaratul maut dalam ghor-ghor namanya, biasanya dia mengatakan iko itu sebagainya, maka perkataan itu banyak perkataan yang tidak masuk akal. Ya, banyak perkataan yang bahasanya apa? Ngawur, ya. Bahasa awaknya apa? Ngawur. Ya. 6. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya roh itu mulai keluarnya itu dimulai dari bawah badan sampai ke hati. Itu roh. Ya, jadi roh awak tu ketika dalam keadaan awak akan meninggal, ini akan keluar mulai dari bawah, dari kaki sampai ke badan, sampainya naik ke leher awak. Ya, maka sekitar itulah roh tadi diambil oleh malaikat maut. Ya, malaikat maut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagatil hulqum, sehingga apabila roh tersebut sudah sampai ya tenggok kerongkongannya, ya, dinamakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya, falaula apabila roh itu sampai kepada tenggorokan, maka ketika kamu lihat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya awwalu ma yamutu minal insan asfalahu. Pertama yang akan mati ketika manusia dalam mati itu, yang pertama akan mati itu adalah yang bagian bawahnya, sampai dia roh itu naik ke badannya, ya, kemudian sampai ke lehernya, maka ketika itulah malaikat maut mengambilnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada awak semuanya. Ya. 6. Itulah ikhwan. Ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita al-mubadarah, bersegera melakukan kebaikan. Bahwasanya pahala sedekah yang paling afdal itu, yang paling besar pahalanya adalah ketika seorang dia bersedekah ketika dia sehat. Ya, dia takut fakir. Ya, itulah pahala waktu yang paling besar untuk bersedekah. Wallahu taala bis-shawab. 6. Baik, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Baik, sebelum waktu tutup, sebelum melanjutkan, saya dia bertanya dulu.
Ya, niat ledo tapi lonjok tak kerja le. Itu lah dapat pahala. Niat wala dia bersedekah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hamma, barang siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan tetapi dia belum sempat untuk mengamalkannya, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Ya, kemudian dia sudah amalkan, man hamma, barang siapa dia menginginkan suatu kebaikan kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka ketika itu dia mendapatkan 2 pahala. Nah, maka ya kalau ni ya, maka harus kita dorong terus supaya bisa capai untuk mengamalkan niat tersebut. Nah, kalau masalah yang ini yang dicabut nyawa tadi itu kan malaikat maut itu kira-kira saya pernah dengar ada ustaz bilang katanya malaikat maut itu sebagai pemimpinnya kan. Jadi ada rombongannya satu. Dia yang dia di kaki, dia ini nanti ditarik satu. Ada yang itunya. Dari kaki. Berarti malaikat maut banyak menyebut ketika itu. Banyak malaikat. Istilah tu malaikat maut tu namanya pimpinannya. Ada anak-anak buahnya. Allah Taala bersahab dalam hadis Bara' bin Azib ketika proses sakratul maut tersebut, ya, itu datang malaikat, 2 malaikat kepada dia. 2. Yang pertama malaikat yang membawa kain kafan. Ya, kain kafan ke mayat tersebut yang wajahnya ketika seorang mukmin itu adalah ketika yang dicabut nyawa itu adalah orang mukmin yang beriman, maka dia membawa kain kafan dari surga. Ya, maka ketika itu datang malaikat maut mencabut nyawanya. Ya, ketika sudah cabut nyawa tersebut, ya, roh tersebut diambil oleh malaikat maut, maka seketika itu diambil oleh malaikat yang wajahnya sangat tampan tadi. Ketika rohnya itu orang yang beriman, maka dibungkusnya roh tadi, kemudian dibawa ke atas, ya, sampai ke langit yang ketujuh. Kepada yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktubu," ya, tulislah kita hambaku fi'lin pada tempat yang tinggi. Maka setelah ditetapkan tempatnya tempat tinggi, maka roh tadi baru dikembalikan ke jasadnya yang sudah ada di dalam kuburan. Nah, jadi malaikat itu hanya 2, malaikat maut 1, malaikat yang akan membawa rohnya tadi. Kalau rohnya itu roh yang baik, maka datang wajah malaikat yang seperti bersinar seperti matahari. Kemudian kalau rohnya itu adalah roh yang jahat, artinya roh yang buruk, yang tidak beriman, yang kafir, yang munafik, maka datang kepada dia seorang malaikat yang wajahnya sangat buruk sekali, sangat gelap, yang membawa kain kafan dari neraka. Ya, seketika roh tadi dicabut oleh malaikat maut, dia diambil malaikat maut, maka seketika itu diambil oleh malaikat tadi yang wajah buruk tadi, kemudian dibungkusnya, maka diangkit katil, dimintakan untuk membukakan pintu langit pertama, tidak nemu malaikat tadi membukakan pintu tadi, maka roh itu seketika itu roh itu dicampakkan oleh malaikat, ya, dicampakkan oleh malaikat. Sehingga dalam hadis itu, may syirik billah, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis di ayat itu dikatakan bahwasanya rohnya itu terombang-ambing, bahkan ditiup oleh angin yang sangat kencang, bahkan disambar oleh burung-burung roh tadi. Dalam hadis itu, ya, kemudian baru ketika itu rohnya itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, jadi 2 saja dalam hadis. Hadis menjelaskan oleh Bara' bin Azib. Pasti kalau kita bayangkan itu kan dia dicampakkan ke bumi. Nah, apakah itu pada saat dia sebelum di kuburan atau sudah di kuburan? Ya, sudah masuk kuburannya. Oh, jadi pada saat dia masih, kan ada proses dari dia. Berarti rohnya masih di atas. Masih di atas. Jadi jasad yang tadi sudah cabut rohnya, kemudian dia dimandikan, dikafani dan sebagainya, disolatkan, berarti rohnya itu masih di atas. Baru rohnya itu dikembalikan ketika mayat tadi itu sudah di kuburan. Nah, baru kembalikan rohnya, maka seketika itu datang 2 malaikat kepada dia dan bertanya tentang Rabbuk, siapa Rabbmu, man nabiyuk, dan siapa nabiyu, ma dilu, dan apa agamamu. Orang-orang yang beriman dia akan mudah menjawabnya.
Tapi orang-orang kafir tadi yang tidak beriman maka susah jawabnya, sehingga dia pun diazab dalam kuburnya. Adapun orang yang beriman bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam, maka dia akan diberikan nikmat dalam kuburnya sampai datang hari kiamat. Kuburnya dilapangkan selapang jauh mata memandang, ya, akan dibentangkan kepada dia memperdadani dari surga, dibukakan dia kepada kuburan itu pintu mengarah ke surga, sehingga harum-harum surga itu datang kepada kuburan itu, mendatangi kuburannya itu, ya. Kemudian dia ditemani oleh kawannya, yaitu amalan solehnya dan sebagainya. Ini orang-orang yang dia rohnya dia itu adalah orang beriman. Ada sebaliknya, dia tidak beriman, maka dia akan diazab dalam kuburnya. Kuburnya disempitkan sempit-sempitnya sehingga tulangnya itu patah-patah, ya. Kemudian akan panasnya hawa neraka itu akan sampai kepada dia, ya, seakan-akan dia terbakar dalam kuburan tersebut. Ini azab kubur, ya, azab bagi orang tidak beriman. Kapan tu? Sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah min adzabil qabr. Baik, karena waktu Isya masuk, cukupkan 2 hadis ini dulu. InsyaAllah ta'ala akan kita sambung dengan hadis-hadis selanjutnya yang berkaitan dengan masalah, ya, bersegera untuk melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.